Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, yang ibu sayangi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali dengan ibu dalam video pembelajaran tematik kali ini. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap harus semangat. Iya, kita harus bersabar ya, karena wabah virus corona ini masih berada di sekitar kita semua gitu. Kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Oke, kita langsung aja ya untuk mulai pembelajaran tematik kali ini. Do the best and keep the spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan belajar yang pertama tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mempertahankan keturunannya. Yuk kita mengenal dua cara perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua. Ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, sekarang kita perhatikan perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, spora. Nah, spora ini adalah ukurannya sangat halus. Bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Nah, di sini kita perhatikan beberapa gambar, ya, contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Di sini ada tumbuhan paku. Nah, di balik tumbuhan paku ini, ya, ada titik-titik atau bulatan kecil berwarna bisa sedikit kuning, oranye. Nah, ini yang namanya spora, ya. Ini tumbuhan paku, juga ada jamur, ya, juga ada lumut. Yang kedua dengan tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Ya, ini adalah pohon bambu, ini anak tunasnya. Ini adalah tumbuhan cocor bebek ya, dengan tunas adventifnya di pinggir-pinggir daunnya ini. Seperti ini nanti jadinya kalau jatuh ke tanah. Dan ini pohon pisang ya, di samping pohon induknya ada anakan dari pohon pisang atau tunasnya. Yang berikutnya adalah umbi. Nah, umbi ini tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Ya, untuk umbi lapis ini bisa contohnya kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Nah, sekarang kita perhatikan ya gambar untuk umbi batang. Nah, ada kentang ini ya. Nah, di bagian luarnya ini atau salah satu ujungnya akan tumbuh tunas yang baru ya, atau pohon yang akan tumbuh lagi nih. Nah, ini adalah ubi ya. Sama di beberapa bagiannya tumbuh tunas baru ya. Oke, selanjutnya ada umbi akar. Nah, umbi akar ada bengkoang, ada umbi wortel, bisa umbi bunga dahlia, umbi singkong, dan umbi lobak. Kita lanjutkan dengan umbi lapis ya. Ini contoh tumbuhan yang berkembang dengan umbi lapis ya. Kalian pasti sudah tahu dan paham. Ada bawang ya. Di sini dilihat pada bawang ini di dalamnya berlapis-lapis. Ini nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru.
Nah, yang berikutnya dengan rizoma. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya, ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Nah, contohnya untuk rizoma ini ada jahe, ada kunyit, ya, ada lengkuas. Yang berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Tadi kan secara alami, sekarang secara buatan. Ada stek. Ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada dua cara stek, yaitu stek batang, stek daun. Nah, untuk contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Ya, perhatikan ya untuk lebih jelasnya di gambar ini untuk stek ya. Ini salah satu batangnya kita potong, lalu kita tancapkan ke dalam tanah, nanti akan tumbuh akar dan nanti akan menjadi tunas yang baru. Kalau untuk daun, ini pada tunas aksentif, nanti di pinggir-pinggirnya nanti akan jatuh ke tanah dan menjadi tunas yang baru. Yang berikutnya adalah stolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan stroberi. Ya, diperhatikan nih contoh tumbuhan stroberi. Nah, ini ya. Ini adalah stolon ya. Nanti yang akan menjadi tunas baru atau tanaman baru. Nah, yang berikutnya adalah mencangkok. Mencangkok ini ya dengan cara melukai bagian batang tumbuhan. Batang tumbuhan itu lalu dibungkus, ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya yang di dalamnya sudah ada tanahnya yang diberi pupuk. Nah, nanti pada bagian itu akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga dan jambu. Jadi perhatikan ini untuk mencangkok, diambil salah satu cabang dari pohon itu yang bagus ya, yang lurus, tidak bengkok dan kuat. Dikelupas kulitnya, dikerokkan biungnya seperti ini, lalu dibungkus dengan plastik ataupun sabut kelapa yang diisi dengan tanah. Nanti kurang lebih 3 bulan akan tumbuh akar di dalamnya ini, nanti bisa dipotong, ditanam, nanti akan menjadi tumbuhan baru. Nah, mencangkok ini banyak keuntungannya, diantaranya 1. Tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Yang kedua, tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga, tingkat keberhasilannya lebih tinggi karena pada proses mencangkok, akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induk. Keempat, produksi dan kualitas buahnya akan persis sama dengan tanaman induknya. Nah, yang berikutnya adalah menempel okulasi. Menempel ini adalah menggabungkan mata tunas pada suatu pohon dengan pohon yang lain yang sejenis. Mata tunas dari satu pohon kita ambil, kita tempelkan pada pohon yang lain, maka nanti akan tumbuh tanaman yang baru. Nah, yang berikutnya adalah mengenten atau menyambung, ya. Nah, tumbuhan yang bisa disambung ini tumbuhan yang sekeluarga atau masih satu jenis. Menggabungkan batang bagian bawah dengan batang bagian atas dari tumbuhan yang lain. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan sifat-sifat yang unggul dari dua tanaman tersebut. Misalnya, ya, pada pohon mangga yang satu buahnya besar tapi kurang manis. Sedangkan pada tumbuhan yang satu lagi pohon mangga buahnya kecil tapi manis. Bisa digabungkan, nantinya akan menghasilkan buah mangga yang besar dan manis. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah merunduk. Merunduk ini adalah ya merundukkan salah satu dari cabang tanaman itu ke dalam tanah.
Nah, nanti ini akan tumbuh menjadi tanaman baru seperti ini. Oke, anak-anakku sekalian, demikian tadi ya penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Mudah-mudahan apa yang kusampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat buat kalian. Tetap semangat ya, keep the spirit and do the best. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali kita dalam pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.